Surat Maryam ayat 30 sampai 31. Isa memproklamirkan dirinya. Ini kalau bicara maulud Nabi. Dari sini dulu kita bicara. Qala ini Abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarrakan aina ma kuntu awsani bis salati wa zakati madumtu haya. Kata Al-Masih, saya ini hamba Allah. Allah memberi aku kitab wa ja'alani nabiyah, dan mengutus aku sebagai nabi. Kemanapun aku pergi, wa ja'alani nabiyah, kemanapun aku pergi, Allah memerintahkanku ausoni bisolati, mendirikan solat, wa zakati, membayar zakat, madum tuhaya, sepanjang usia umur hidup. Pertanyaan saya kepada ibu bapak, kalau orang sudah solat dan bayar zakat, orang itu Islam atau Kristen? Kenapa antum selama ini menghubungkan Nabi Isa dengan Kristen? Muncul lagi di YouTube, satu goblok masalah Islam, goblok juga masalah Kristen. Mau berdebat, dua-dua tolol. Makanya mana pernah saya tanggapi orang-orang yang menghina saya, karena bukan lawan saya. Dia tidak tahu tentang sejarah Nabi Isa, dia berbicara tentang Isa. Ini yang ahlinya. Jadi kami masuk Islam ini punya landasan keilmuan ketauhidan yang kuat dari perjalanan sejarah Nabawiyah. Proses sejarah inilah yang memperkokoh keilmuan seorang mukmin untuk kokoh dalam pengakuan tauhid. Jangan ibu bapak berpikir karena kita dari kafir nggak ngerti Islam. Justru karena ngerti kita masuk Islam, meninggalkan segala-galanya karena Islam. Begitu sudah di Islam, saya lihat ada pejabat, ada politikus bergaul dengan kafir, membunuh saudara muslim demi pangkat dan jabatan. Innalillahi. Nah ini Isa kemudian dimandikan. Yahudi periksa dalam kitabnya. Yahudi ini kitab apa yang dia tidak tahu? Dia juga punya Al-Quran, tapi dia tidak beriman kepada, dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala itu Jalla Jalaluh, pencipta Rabbul Alam. Tapi dia tidak suka kalau Nabi Muhammad jadi nabi. Ini persoalannya. Lalu Yahudi buka kitab Talmud situ. Memang benar ini firman Allah. Karena dia lihat anak baru lahir masih memerah-merah sudah mengucapkan kalimatullahi, firman Allah, Yahudi tidak berani mengurungkan niatnya, pulang dia. Tunggu, ada satu syarat lagi dalam ketentuan agama Yahudi, yakni kalau anak laki-laki lahir, dia wajib disunat. Kita lihat nanti apakah Maryam akan sunat dia atau tidak. Pulang Yahudi. Ayo Saduki, ya kita pulang aja dulu. Ini kali ini kita kasih kesempatan kepada Maryam, karena memang kita akui masa anak baru lahir sudah bisa berbicara dalam buayan. Kita tunggu saja. Apakah nanti hari ke-8 dia akan disunat atau tidak? Yang namanya Yahudi kan dia langsung pulang, tapi bukan langsung pulang ke rumah. Dia singgah di warung kopi, ngopi dulu dia. Ini kopi tidak ada saya lihat di meja ini. Ini yang bicara bukan ustadz, yang bicara ini Yahudi. Yahudi itu kalau bicara mesti ada kopi. Jadi Saduki dan Yahudi ini langsung mampir di warung kopi, kedai kopi, singgah di Jalan Ampera. Duduk di situ dia, berdialog dia, bermusyawarah. Bagaimana ini cara menangkap Yahya Waloni? Salah. Bagaimana ini kita cara menangkap Gus Nur? Salah lagi Bagaimana ini kita cara menangkap orang-orang yang menentang Jokowi? Salah lagi Ini kesepakatan Yahudi ini. Memang Yahudi itu begitu, suka-suka nangkap ulama. Tapi mengaku Islam. Duduk di situ, kata orang Saduki, sabar dulu Yahudi. Apa? Kita tunggu nanti hari yang ke-8 apakah Maryam akan melaksanakan satu perintah lagi menjadi ketentuan dasariah imaniyah keagamaan Yudaisme.
Hari yang ke-8 tiba, Yahudi datang lagi kepada Maryam. Tapi dari jarak jauh mereka intip. Waktu itu mereka pesan Grab, calling dulu. Dari jarak jauh tidak berani masuk. Dari jarak yang jauh saja sudah terdengar rebana sudah dipukul, gendang, kecapi, gambus bertalu-talu. Terdengar dari jarak yang jauh, doa-doa para imam sudah dikumandangkan. Tidak pakai sound system. Karena dulu bid'ah. Ini ustadz-ustadz yang belum masak, yang suka ceramah selalu bid'ah. Dulu belum ada sound system, Ustaz. Yang kerjaannya cuma suka pecah-pecah belah Muslim. Maulud bid'ah. Ini yang kalau gua belum masak, ini masih perlu belajar dulu di pesantren baru berdakwah. Kalau saya memang dari kafir sana memang sudah ustadz besar. Tapi ustadz saya menuntun makhluk ke neraka. Sekarang ke surga. Itu aja ustadz bedanya. Itu ya. Secara teori memang sudah terlatih, makanya tinggal dirobah. Sampai dia di pintu, Assalamualaikum Maryam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Yahud. Masuklah Yahudi, duduk. Mana Isa? Itu lagi dibaringkan. Sebentar lagi akan disunat. Siapa yang menyunatnya? Habib Rizik pernah dilapor. Habib Rizik pernah dilapor. Dilapor oleh siapa? Mahasiswa Kristen. Karena Habib Rizik cuma bertanya, siapa bidan? Siapa orang yang mengurus kelahiran, kebidanan Maryam ketika Isa dilahirkan? Orang yang mengurus Maryam bersalin suami istri. Namanya perempuan itu Ibu Safira, bapaknya Ananias. Ananias wa Safira. Ini yang mengurus persalinan Maryam Al-Masalahi. Ananias ini bukan nabi, tapi salah satu keluarga suci di kalangan Bani Israel. Kalau kita bisa relevansikan seperti Khalimatus Sa'diyah yang menyusui nabi kurang lebih 4 tahun. Karena begitu adat orang beriman, kalau lahir anak disusui oleh keturunan-keturunan yang baik. Jadi saya tahu cerita-cerita begini bukan nanti saya sudah Islam. Lahirlah dia, bicaralah dia. Begitu Isa mau udah selesai di khitan, umur 8 hari orang Yahudi disunat. Tanya sama orang Kristen, suruh buka kitab mereka New Testament, Perjanjian Baru, Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8 anak itu lahir, disunat, diberi nama Yesus. Ada di kitab Kristen itu, Perjanjian Baru. Kalau memang Kristen itu pengikut Nabi Isa, mestinya mereka sunat. Jadi kalau mau berdebat dengan saya, sunat dululah. Panitia debat harus periksa, buka celana masing-masing. Sudah disunat apa belum? Saya kan sudah disunat sejak bersyahadat, padahal itu yang paling saya takut. Tapi karena ini syarat, saya katakan kepada Pak Salim, Mantri Salim, Pak Menteri, jangankan sunat, batang leher pun jadi syarat. Insya Allah saya siap dipenggal, asalkan itu syarat untuk masuk Islam. Apalagi hanya penjara. Kasihan, selalu mengancam-ancam kita ustaz dengan penjara. Itu yang kita cari, jangankan penjara, mati di jalan dakwah kami sudah siap. Allahu Akbar. Ancam-ancam penjara. Selesai rezim Jokowi, kemana kau munafik? Yang munafik-munafik ini bisa jadi ada yang di dalam dan di luar masjid ini. Bisa jadi ada Yahudi dan Saduki di malam ini. Ada pasti. Karena beginilah Yahudi kaget. Begitu masuk ke rumah Maryam, Masya Allah, jamaahnya 2 kali lipat daripada ini, menyambut kedatangan penyunatan Nabi Isa. Gendang bertalu-talu, gambus dipetik dengan suara yang merdu, penari-penari latar dengan selendang dan sorban. Mereka mengundangkan doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Nabi Isa menoleh lagi kepada Yahudi yang di pintu. Makin ketakutan Yahudi. Yahudi bertanya-tanya, kenapa mata anak ini selalu menuju kepada kita? Keluarlah kalimatullah yang kita rayakan pada hari ini.
wa itsqala Isa bin Maryama ya bani Israila ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa basyiran bi rasulil yati min ba'di ismuhu Ahmad. Ayat inilah yang membuat Yahudi gemetar. Pulang tanpa pamit, datang pakai salam, pulang salamnya tidak lengkap. Mana Maryam? Saya Tuan, pamit kami Yam. Kenapa cepat-cepat di? Ini ada kambing goreng, ada kambing gulai. Enggak, kami pamit aja dulu. Udah, yang penting kami sudah tahu, enggak berani kami ganggu. Syarat yang menjadi ketentuan agama kami sudah kau ikuti. Anak ini disunat, ternyata dialah utusan Allah. Tapi Maryam, mohon maaf, kalimat terakhir ayat ini sudah lama kami sembunyikan tentang kehadiran mim ba'di ismuhu Ahmad. As-Saff 61 ayat yang ke-6. Masih kurang yakin lagi bahwa Isa itu nabi orang Islam. Jarak yang begitu jauh, rentang waktu 576 tahun, Al-Masih sudah menyampaikan Ahmad bin Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang sebagai Nabiullah. Atau bukan, ibu bapak masih kurang yakin sama saya? Jangan dulu percaya, karena ini bekas pendeta. Ibu bapak ini kan suka berdebat sesama Muslim. Masalah kunut tidak kunut jadi perdebatan di ruang-ruang masjid, ruang-ruang dakwah. Mencoba untuk melogikakan Al-Quran, tapi tidak mampu logikanya melompat ke depan. Alias mulai bertanya, Al-Quran itu kan turun setelah Nabi Muhammad datang. Sebelum Nabi Muhammad datang, Al-Quran sudah datang. Buktinya perkataan Nabi Isa sampai sekarang ada di dalam Al-Quran. Surat Maryam itu Nabi Muhammad belum lahir, sudah turun surat Maryam. Surat yang disampaikan tadi tentang kehadiran Nabi Muhammad oleh Nabi Isa, ucapan Isa dalam Quran surah As-Saff sudah turun. Nabi Muhammad belum lahir, Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah. Buktinya ada sampai sekarang. Sejarah tentang para nabi, Musa, Adam, Ibrahim, Daud, Sulaiman, Nuh, Idris, semua nabi yang diutus oleh Allah, Nabi Ayub dan lain sebagainya, sudah ada sejak diutusnya para nabi. Makanya Nabi Muhammad tidak membawa Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan Islam. Sudah ada agama Islam itu. Di zaman para nabi orang solat, buktinya Nabi Isa katakan tadi, saya adalah hamba Allah, Abdullahi ataniyal kitab, Allah memberi aku kitab. Dalam terjemah Al-Quran disebut Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu ausani bisolati, dan Allah memberkahiku kemanapun aku pergi, memerintahkanku ausani bisolati, mendirikan solat, wajakati, membayar zakat, madum tuhaya, sepanjang umur hidupku. Berarti sama kita dengan Nabi Isa, solat 5 waktu, tapi Nabi Isa solatnya dua waktu. Ibunya solat membawa Isa di dalam kandungan. Allahu Akbar. Nah, ini susahnya kan kita mau berdebat di Indonesia ini, dua-dua tidak mengerti. Satu emosi, sekelas Zakir Naik saja masih menganggap kitab Kristen itu Injil. Kitab Kristen itu bukan Injil. Kitab Kristen itu adalah kumpulan naskah otak manusia. Makanya judulnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di dalam Islam itu ada judul-judul Al-Quran, judul-judul surah yang berkaitan erat dengan sejarah. Nah, terkait dengan kelahiran Nabi Muhammad jauh sebelum Isa, 576 tahun. Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan 571 tahun 571 Masehi. Jadi jauh jarak waktunya 576 tahun.
Atau ibu bapak mau bantah sama saya? Tidak Ustaz. Menurut opa saya, menurut kakek saya, Nabi Muhammad pernah jumpa dengan Nabi Isa. Di mana? Di warung makan Takanajuo. Lalu Nabi Muhammad bilang sama Nabi Isa, apa mat? Nanti tahun 571, tolong sampaikan saya akan datang. Kapan pernah Nabi Isa jumpa dengan Nabi Muhammad? Disinilah kehebatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak menyusun manuskrip berdasarkan kandungan kemampuan intelektual ilmiah. Secara akademik dia tidak bisa menyimpulkan semua susunan manuskrip naskah-naskah para nabi, karena dia tidak pernah mengecap pendidikan formal. Al-Quran bukan kitab formal di dalam institusi akademik, tetapi dia mampu bercerita tidak hanya surga dan neraka, kaya di dalamnya dengan penemuan sains dan teknologi. Itulah sebabnya ketika Yahudi mendengar itu, ulangnya satu kalimat yang tidak disukai Yahudi dan Nasrani ketika dikatakan mim badismuhu Ahmad sampai hari ini. Ini kalau sampai tidak terjadi yang dikatakan Nabi Isa, berarti Nabi Isa bukanlah Nabi. Tapi karena Nabi yang disampaikan sudah 5.576 tahun, juga sampai hari ini terjadi. Lahirlah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang dari Nabi ke Nabi. Kalau Nabi yang berjanji pasti terjadi. Tapi kalau pejabat kita yang berjanji, nanti akan disiapkan tol langit, disiapkan mobil SMK, disiapkan 10 juta tenaga kerja. Ini janji-janji pejabat kita. Bapak Joko Widodo, presiden terbaik dalam sejarah Indonesia. Jangan pernah singgung bilang jelek. Jangan, nanti kita ditangkap seperti Gus Nur. Presiden terbaik, saking baiknya tiap hari masyarakat demo berjilid-jilid. Ini nggak ada delik kalau saya bilang terbaik, karena tidak buruk. Apa yang Isa katakan terjadi, karena yang bicara adalah Nabi. Lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Nabi Muhammad pun tidak tahu kalau beliau bakal jadi Nabi. Umur 8 tahun dibawa pamannya Abu Thalib. Abu Thalib bawa Rasulullah pergi ke Syam, Palestina. Dilihat dari atas Masjidil Aqsa oleh Ahlul Kitabi. Kemana anak kecil ini pergi? Badan Rasulullah kurus. Ke kanan awan ikut, ke kiri awan ikut, ke depan awan ikut, ke belakang awan ikut. Peristiwa orang dituntun dengan awan cuma 2 kali. Israel keluar dari negeri perbudakan dituntun oleh Allah dengan tiang awan. Dan yang kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahli kitab ini buka kitabnya, lalu dia katakan, Abu Thalib, betulkah anak ini bernama Ahmad? Betul. Tahu dari mana ahli kitab? Apa yang tertulis dalam kitabullah, dalam firman Allah, Taurat wal Injil. Inilah cikal bakal Nabi yang menyempurnakan semua risalah para Nabi. Ini Abu Thalib segera disingkirkan. Jangan sampai ahli Taurat, ahli kitab, orang-orang Parisi dan Saduki melihat anak ini dan mereka menganiaya, bahkan membunuh. Selamatkan, bawa pulang Ahmad ini. Lindungi dia dan jagailah sampai tumbuh dewasa. Abu Thalib pun karena dia kafir, dia tidak tahu bahwa Rasulullah ini adalah ponakannya, ini adalah cikal bakal menjadi nabi yang besar, nabi yang mulia, yang akan mengumpulkan makhluk manusia dari ujung ke ujung dunia. Dari umur 8 hari, umur 8 tahun, ahli kitab sudah mengetahui. Orang yang paling paham Islam
pada waktu itu belum ada ustadz, belum ada kiai. Nabi Muhammad pun belum beragama Islam. Masih kecil beliau. Kakeknya Abdullah Muthalib ini adalah cikal bakal pengikut ajaran Ibrahim, menyelamatkan Ka'bah dari serbuan Abraha dan pasukan bala tentaranya dengan menunggangi gajah di tahun kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal. Makanya kelahiran Rasulullah itu disebut dengan tahun gajah. Sejarah dari Nabi Isa, sejarah dari Nabi Muhammad, sejarah dari Nabi Musa tentang kehadiran Nabi Muhammad tercatat dengan jelas secara teori. Sekarang sejarah Nabi Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bukan saya yang bilang, tapi ini ada pendeta yang ngomong, ahli teolog terkemuka di kalangan Kristen, ahli teolog dunia, Profesor Dr. Abineno, seorang teolog Kristen terkemuka, berkata, sampai hari ini kita tidak tahu tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan.